sudah mempelajari tentang dua pelajaran ya. Sekarang kita akan masuk pelajaran ketiga. Oke. Pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai gaya hidup bersekutu dengan Allah. Gaya hidup bersekutu dengan Allah. Oke. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup? Menurut pendapat psikologi Kofler, gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang dia lakukan sehari-hari dalam kehidupannya. Bagaimana dia mendeskripsikan, mengekspresikan kehidupannya melalui aktivitasnya, melalui cara dia berpikir, melalui cara dia berbicara. Itu adalah gaya hidup. Bagaimana kita melakukan sesuatu. Jadi kita melihat seseorang, melihat, mengetahui, mengenal seseorang melalui gaya hidupnya. Apa yang paling sering dia lakukan? Apa yang paling sering dia kerjakan dalam hidupnya, dari kebiasaan-kebiasaannya, itulah gaya hidup. Dan gaya hidup itu terbentuk dari, ada yang terbentuk dari keluarga sejak kita kecil. Kemudian mulai kita bertumbuh besar, gaya hidup kita mulai dipengaruhi oleh lingkungan, mulai dipengaruhi oleh teman-teman kita, kemudian mulai dipengaruhi oleh komunitas kita, kemudian mulai dipengaruhi dengan siapa kita lebih banyak bergaul dengannya. Bisa jadi 1-2 orang, bisa jadi ada satu komunitas yang begitu erat, dia akan mempengaruhi gaya kehidupan kita, sehingga gaya hidup itu bisa dirombak, bisa berubah, tidak menjadi satu paten. Oh, gaya hidup saya dari lahir saya sudah seperti ini, ya saya seperti ini, tidak bisa berubah. Tapi gaya hidup itu akan mempengaruhi, kita akan bergesekan satu dengan yang lain. Dengan siapa kita sering bersama, gaya hidup kita akan berubah mengikuti gaya hidup mereka atau mereka yang mengikuti gaya hidup kita. Itu adalah gaya hidup. Bisa jadi mungkin ada orang yang gaya hidupnya suka hedonisme ya, suka kesenangan dunia, melakukan hal-hal yang have fun, membuang waktu dengan sia-sia. Ada orang yang gaya hidupnya hidup sederhana, ada orang yang bergaya hidup mewah, macam-macam. Nah, bagaimana kita mengetahui gaya hidup kita sendiri? Itu dilihat dari waktu kita sendiri. Kita mengenali karakter kita saat kita sendiri, saat kita berada di ruang kamar kita sendiri mungkin, atau waktu kita bekerja di ruangan kita sendiri. Apa yang kita pikirkan, lebih banyak kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, itulah karakter kita, itulah gaya hidup kita. Memang kita tidak, kadang kita nggak bisa menyadari, oh orang bilang saya seperti ini, saya seperti ini. Tapi renungkan waktu kita sendiri, oh iya ya, saya sukanya melakukan ini. Contohnya waktu sendiri dia sukanya ngapain? Mungkin ada yang suka baca buku, ada yang suka denger musik, atau waktu sendiri dia suka ngelakuin apa aja, mungkin sambil bengkel atau sambil yang lain-lain. Mereka suka seperti itu. Nah, itulah gaya hidup mereka. Dan itu tidak menjadi patokan, tidak langsung saya pokoknya seperti ini. Tapi itu bisa berubah. Itu bisa berubah ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Karena itu firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena pergaulan itu akan membentuk perlahan-lahan, itu akan membentuk pola hidup kita, gaya hidup kita. Pasangan suami istri akan saling mempengaruhi cara berbicara, cara berpikir, cara mereka berkomunikasi, itu akan saling mempengaruhi. Di sana akan saling bergesekan. Nah, gaya hidup kita yang kita pelajari sekarang ini adalah gaya hidup bersekutu dengan Allah. Apa sih gaya hidup bersekutu dengan Allah? Gaya hidup bersekutu dengan Allah berarti kita sering meluangkan waktu,
bukan hanya meluangkan waktu kemudian kita waktu khusus berdoa, itu juga ya. Tapi gaya hidup yang dimaksud adalah dalam 24 jam waktu-waktu kita, apa yang kita pikirkan, apa yang terlintas dalam pikiran kita, apa yang terlintas dalam benak kita, kemudian tindakan kita itu akan terpancar dari tindakan kita. Nah, para rasul, dalam kisah para rasul, sorry ya, saya nggak terlalu kelihatan. Kisah para rasul 2 ayat 42. Kita buka kisah para rasul 2 ayat 42. Kemudian 46 dan 47. Ini adalah gaya hidup para rasul setelah di masa para rasul Paulus ya. Mereka dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Di situ dikatakan bertekun dan berkumpul tiap-tiap hari. Berarti tiap hari itu adalah sesuatu yang continue. Kalau kita kan ibadah seminggu sekali, mereka melakukannya lebih ekstrim lagi. Tiap hari mereka bertekun. Kemudian mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, gaya hidup mereka para rasul zaman dulu adalah mereka suka berkumpul. Mereka berkumpul bukan hanya ngumpul, tapi mereka berkumpul, mereka saling sharing. Mereka bertekun di dalam doa dan pengajaran. Mereka bukan kumpul kemudian ngegosip, makin digosok makin sip. Mereka bukan berkumpul menceritakan satu yang lain, bukan menjelek-jelekan, tapi mereka berkumpul menguatkan satu dengan yang lain. Apa yang kau alami, apa yang engkau kerjakan dalam minggu ini. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka melakukannya itu setiap hari. Mungkin kalau kita aplikasikan dalam hidup kita sekarang, mungkin setiap hari. Zaman dulu mungkin kesibukan dengan sekarang itu berbeda. Tetapi dikatakan di sini ditulis bahwa garis bawah adalah ini menjadi gaya hidup mereka. Mereka selalu bersekutu, mereka selalu berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, untuk saling bertekun dalam doa dan pengajaran. Nah, gaya hidup bersekutu dengan Allah akan membuat kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Akan membuat kita semakin bertumbuh secara rohani dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bersekutu dengan Allah, terkadang kita merasakan kok sepertinya suci banget, kok sepertinya sesuatu yang tidak biasa. Tetapi kita mulai membentuk, melakukannya. Nah, itu akan membuat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oke, next. Gaya hidup apa sajakah yang harus dimiliki oleh orang percaya? Kita sebagai orang percaya, gaya hidup apa yang harus kita miliki? Yang pertama yaitu berdoa. Kita harus mempunyai kebiasaan untuk berdoa. Kemudian merenungkan dan melakukan firman Allah. Orang percaya harus punya kebiasaan. Kebiasaan itu berarti sesuatu yang sering dilakukan, yaitu merenungkan dan melakukan firman Allah. Yang ketiga yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bahas poin pertama, yaitu berdoa. Berdoa adalah gaya hidup komunikasi dengan Allah. Kita buka dalam
Markus 1 ayat 35. Mungkin ada yang bisa bantu bacakan. Markus 1 ayat yang ke 35. Oke, kalau ada yang sudah mendapatkannya boleh membacakannya dengan suara yang paling nyaring. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa jam. Oke, kemudian kita lanjut Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Amin. Kisah Rasul 16 ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Kisah para Rasul 16 ayat 25. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Di sini dikatakan mereka melakukan doa. Mereka berdoa. Apa sih doa itu? Doa itu adalah gaya hidup komunikasi kita dengan Allah. Dikatakan dalam Markus 1 ayat 35 tadi bahwa pagi-pagi benar Tuhan keluar dan berdoa. Dia mempunyai kebiasaan gaya hidup suka berdoa. Kemudian Daniel sampai dimasukkan di gua singa karena dia mempunyai kebiasaan suka berdoa. Bahkan peraturan keluar tidak boleh berdoa kepada Tuhan selain hanya kepada raja. Tapi Daniel menetapkan hati bahwa dia akan tetap berdoa kepada Tuhan. Karena itu kebiasaannya. Dia nggak bisa tanpa melakukan itu. Dia tahu bahwa hidupnya hanya bisa karena Tuhan. Kemudian dia tetap melakukan dan dia ditangkap hanya karena dia melakukan kebiasaannya. Itu adalah gaya hidupnya. Dia tidak bisa meninggalkan gaya hidup yang sudah terbentuk. Kemudian dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 dikatakan Paulus dan Silas mereka menaikkan doa dan pujian. Waktu di penjara mereka menaikkan doa dan pujian. Nah, doa dinyatakan dalam Alkitab antara lain sebagai kita berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dalam Mazmur 3 ayat 5. Dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dikatakan doa itu dia berseru kepada Tuhan. Doa itu selain kita berkomunikasi, bercakap-cakap, seperti kita berbicara dengan teman kita, kita menganggap bahwa Tuhan itu sebagai sahabat kita. Kita menganggap Tuhan itu Bapa kita. Jadi kita berbicara dengan dia seperti kita berbicara dengan kepada Bapa kita, kepada teman kita, tetapi harus penuh tetap dengan rasa hormat. Di situ dikatakan doa itu dinyatakan antara lain kita berseru kepada Tuhan. Berseru saat kita mengalami kesesakan, kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab. Kemudian yang kedua adalah berdoa itu antara lain menyatakan mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 1. Kita baca ayatnya ya. Mazmur 25 ayat 1. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Jadi doa dinyatakan dalam Alkitab antara lain yaitu untuk
mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, mengangkat hati kita untuk tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi doa itu apa sih? Oh, doa itu kita selain berseru kepada Tuhan, doa itu kita membawa, mengkonekkan jiwa kita kepada Tuhan, membawa hubungan kita yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kemudian doa itu apa? Doa itu kita mencari Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 6, mungkin ada yang bisa bacakan Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Oke, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi doa itu kita mencari Tuhan. Dalam doa itu kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi doa kita bukan hanya duduk, kemudian kita berdiam diri dan pikiran kita melayang-layang, bukan seperti itu. Tapi kita duduk mulai mencari Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian doa juga dinyatakan dalam Alkitab sebagai menghampiri tahta karunia dengan keberanian. Jadi itu satu paket, satu keseluruhan yang kita lakukan, bahwa saat kita mencari Tuhan, saat kita berdoa sungguh-sungguh, waktu kita berdoa, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, menghampiri Tuhan dengan keberanian, dengan tahta karunia dan dengan penuh keberanian. Karena zaman perjanjian lama untuk bertemu dengan Tuhan itu tidak seperti dengan kita ini. Kita tinggal berdoa, tinggal masuk kamar, kunci kamar, kemudian kita berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Kalau zaman dulu untuk bertemu dengan Tuhan, mesti bawa kambing, mesti bawa domba, mesti bawa burung, mesti ini dan itu. Saya membaca itu ritualnya sangat banyak sekali. Ada untuk penebus kesalahan, kemudian untuk korban syukur. Kita ini bawa persembahan. Saudara tinggal masukkan amplop, dimasukkan kotak, selesai, itu persembahan. Kalau dulu persembahannya itu mesti bawa ini, ada persyaratannya ya. Untuk persembahan itu mesti burung ini, kemudian untuk korban penebus salah itu bawa ini. Kemudian untuk misalnya korban yang lain lagi, kemudian korban sulung, itu banyak sekali saya baca. Dan saya merenungkan, wah, kalau zaman dulu kalau ibadah itu mau bawa persembahan bisa seharian penuh, karena kita bawa korban itu kondisi masih hidup dan misalnya domba yang kita bawa itu domba utuh dan tidak bercela, tidak cacat. Jadi waktu kita bawa, imam itu mempersembahkan, dia potong dulu, dia persembahkan dan dia bakar di mezbah. Baru selesailah persembahan kita. Berarti kan membutuhkan waktu yang agak lebih panjang. Jadi saya katakan, wah, sungguh menghampiri tahta karunia itu sekarang itu benar-benar anugerah, benar-benar karunia. Dan kita mengalami itu sekarang, maka itu kita bisa masuk dalam doa dengan penuh keberanian untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian kita bisa mendekati Tuhan. Zaman dulu mendekati Tuhan itu tidak tinggal kita, Tuhan aku apa yang baik itu. Tapi perjanjian lama itu kita mau mendekati Tuhan itu tidak sembarangan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendekati Tuhan. Hanya orang-orang yang dipilih. Bahkan untuk mendekat kepada gunung kudusnya Tuhan aja, kalau kita dalam keadaan najis, itu akan langsung mati, meninggal di tempat. Tapi betapa karunia Tuhan, betapa anugerah Tuhan diberikan kepada kita, sehingga kita boleh membawa kehidupan kita mencari Tuhan, membawa hati kita untuk menghampiri tahta Tuhan dengan keberanian, mendekat kepada Allah. Itu hanya masuk kamar kita, membawa hati kita, membawa hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Hanya dengan seperti itu, hanya dengan seperti itu. Tidak perlu lagi kita repot-repot bawa kambing.
Saya percaya kalau kita zaman sekarang harus punya kambing domba. Satu, kalau kita punya uang untuk beli, tinggal beli ya di pasar. Tapi kalau nggak kita ternak sendiri, ya berarti di rumah kita semua paling nggak punya 2 domba, kambing gitu ya. Jadi rumah kita akan penuh dengan peliharaan. Anak-anak kita akan senang sekali ya, kasih makan domba, kasih makan kambing gitu. Kita akan bawa ke sini dan setiap minggu kita akan bawa domba ke sini, kita akan potong sama-sama, kemudian dipersembahkan. Saya memikirkan betapa ribetnya semua itu. Tapi saya bersyukur, kita bersyukur bahwa saat ini kita punya anugerah kemurahan. Hanya dengan berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa menghampiri dan mendekat kepada Allah hanya dengan berdoa. Kemudian, apa sih manfaat dari berdoa kepada Tuhan? Manfaat berdoa kepada Tuhan yang pertama adalah kita mengalami kedekatan, keintiman. Kita mengalami satu hubungan yang erat. Dikatakan dalam Mazmur 9 ayat 10, orang yang mengenal namamu dan percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Di sini dikatakan mengenal siapa Tuhan, mengenal siapa yang dia sembah, kedekatan dengan Tuhan. Nah, kalau kita punya teman baik, kita punya sahabat karib, pasangan suami istri pasti akan saling mengenal satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka sering bertemu, sering berjumpa. Dan mungkin kita ngomong si A sahabat saya, tapi tidak pernah say hello, mungkin hanya sekedar selamat pagi, tapi tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada pembicaraan. Atau mungkin ada pembicaraan, tapi pembicaraan yang hal-hal umum, sudah makan, sudah tidur. Awal-awal orang berpacaran kan gitu ya, awalnya cuman say hello, kenalan, kemudian nanya sudah makan belum. Tapi lama-lama untuk semakin mengenalnya, pasti pertanyaan-pertanyaan, komunikasi yang dibangun akan menjadi lebih intens, menjadi lebih dalam. Nah, begitupun kita dengan Tuhan. Berdoa, dengan kita berdoa, berkomunikasi, meluangkan waktu kita berdoa, kita akan punya kedekatan dengan Tuhan. Dan kita akan punya satu keintiman dengan Tuhan. Kita bisa mengenal siapa kita di hadapan Tuhan, dan kita mengenal siapa pribadi Tuhan. Kita bisa jauh lebih mengenal, bukan melalui kata orang begini, oh Tuhan itu baik loh, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Oh iya. Kemudian kita ngomong sama orang, Tuhan Yesus itu baik. Kemudian orang bertanya, kok bisa? Iya katanya sih itu. Bukan seperti itu kan sama kayak gini, misalnya si ini tuh baik loh. Kenapa? Iya katanya orang. Karena kita nggak mengenal dia, tapi kita hanya menceritakan kebaikan dia, tapi kita nggak pernah mengalami kebaikan orang itu. Jadi begitupun dengan Tuhan, kita menceritakan kebaikan Tuhan, tapi kita nggak pernah mengalaminya. Kenapa? Karena kita nggak mempunyai kedekatan, kita tidak mengenal dan tidak punya satu hubungan yang intim. Nah, dalam pagi ini kita mulai membangun suatu kebiasaan, mempunyai gaya hidup untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun satu kedekatan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita berdoa. Berdoa ini ada macam-macam. Berdoa itu ada yang memang saat pribadi, saat teduh. Kita harus punya waktu saat teduh sendiri di rumah. Itu harus ada. Miliki saat teduh bersama. Itu adalah saat kita untuk doa yang intens ya. Saat teduh itu kita berdoa, menaikkan pujian, meninggikan Tuhan, kemudian kita menaikkan doa syafaat kita untuk bangsa, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita doakan. Nah, selain doa saat teduh, kita harus punya doa sehari-hari ya, bukan doa sehari apa yang lain.
berkomunikasi cakap-cakap. Jadi seperti ini. Contoh saya sering sekali di kantor itu memutar lagu. Di kantor kami kan sering putar lagu rohani. Kemudian sambil bekerja saya menaikkan doa. Jadi sambil saya kerjaan saya, dalam hati saya itu saya menaikkan pujian. Saya menaikkan pujian kepada Tuhan. Mungkin Pak Henry sambil apa sih namanya itu, dongkrak ya. Ya, maklum lah, nggak ngerti mobil ya, yang lepas ban yang ini. Sambil mengerjakan itu, naikkan pujian dalam hati. Mulai naikkan lagu dalam hati. Nggak harus banter-banter juga ya konser, karena kita juga harus lihat lingkungan kita. Mungkin Pak Henry sambil dongkrak ban nyanyi lagu soraklah haleluya gitu ya, kemudian teman-temannya semua liatin gitu kan. Nggak harus seperti itu juga, tapi bisa dalam hati kita nyanyi. Mau nyanyi lagu praise, mau nyanyi lagu worship, itu akan membentuk kebiasaan kita. Itu akan membentuk satu karakter kita, sehingga kita mulai mengenal siapa pribadi Tuhan, mulai mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang gampang galau ya. Tapi karena kita tahu Tuhan ada dengan kita, kita punya suatu hubungan ya Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah pun kita tahu Tuhan pasti tolong. Nah, dengan berdoa, manfaat berdoa itu membawa kita punya kedekatan dengan Tuhan. Kita bisa mengenal isi hati Tuhan. Saya yakin kalau suami istri sering bersama, sering kumpul bercerita, sharing bersama, pasti mereka bisa mengenal isi hati pasangannya. Nggak perlu diomongin, dia bisa tahu, bisa mengerti, suaminya lagi capek, kayak gini, dia begini, disiapin. Nggak perlu sampai suaminya ngomong haus, baru disiapin. Enggak. Kenapa seperti itu? Karena sering bersama, ada kedekatan, mengerti. Ada juga orang yang sering bersama tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah diskusi. Jadi mereka tidak mengerti, mengetahui satu dengan yang lain, bersama tapi kurang komunikasi. Ke gereja berdoa, ke gereja menyembah Tuhan, tapi hanya sekedarnya. Jadi hanya sebagai sesuatu yang formalitas. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah menciptakan gaya hidup yang benar-benar itu tertanam dalam hidup kita, yang itu kita lakukan keluar, sehingga kita mengenal isi hati Tuhan. Kemudian yang kedua adalah manfaat berdoa, kita mengalami ketenangan. Dikatakan dalam Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mungkin ada yang bisa bantu baca di Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke. Ini adalah ada beberapa ayat referensinya, ada Filipi 4 ayat 6 sampai 8, Matius 6 ayat 7. Dikatakan ketenangan dengan berdoa. Manfaat dari berdoa adalah kita mendapatkan ketenangan. Kita mendapatkan damai sejahtera saat kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita menjadi dengan kita menghadirkan atmosfer ilahi dalam kehidupan kita setiap hari, dalam setiap aktivitas kita. Berdoa itu adalah nafas hidup. Berdoa itu adalah kita komunikasi, omong-omong, nafas hidup dengan pencipta kita. Jadi kita berbicara dengan Tuhan, itu akan memunculkan atmosfer surga dalam hidup kita,
yang membuat kehidupan kita, hati kita menjadi lebih tenang. Kita menjadi lebih mudah menguasai hidup kita. Dikatakan saat kita berdoa, saat kita punya waktu intim dengan Tuhan, saat kita sering berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan, itu akan membuat kita lebih tenang, menjadi pribadi yang lebih tenang, tidak berasa gerusuk, tidak mudah panik, tidak mudah goyah, tidak mudah marah, tidak mudah bimbang, tidak mudah tidak mudah khawatir, tapi kita lebih tenang menghadapi segala sesuatunya. Kenapa? Karena kita sudah mengenal. Waktu kita dekat, dikatakan pertama, kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan itu. Kita mengenal pribadi Tuhan dengan baik. Dengan siapa kita mempercayakan hidup kita, kita akan lebih tenang. Contohnya kita berjalan dengan Jokowi, ya kita pasti tahu, kita pasti akan aman dengan dia. Begitupun dengan Tuhan, kita tahu siapa yang kita sembah. Kita mengenal pribadi dengan Tuhan. Jadi waktu kita meluangkan waktu sering berkomunikasi dengan Tuhan, sering berdoa dengan Tuhan, kita akan mempunyai ketenangan dalam hati kita. Kita lebih tenang untuk menghadapi segala sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah manfaat dari berdoa. Kita mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Dengan kita meluangkan waktu gaya hidup kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan menemukan jawaban atas pergumulan kita. Kita menemukan kemenangan demi kemenangan atas setiap apa yang kita doakan, baik itu dalam untuk keuangan, pekerjaan, keluarga, untuk pasangan hidup. Kita akan menemukan jawabannya di sana. Kita akan menemukan jalan keluar, kita akan menemukan solusi di sana saat kita punya gaya hidup yang benar, punya gaya hidup bersekutu dengan Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan. Tuhan, kita bertemu dengan seseorang, Tuhan, saya punya masalah seperti ini dengan orang ini, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, benar nggak dia pasangan hidup saya? Tuhan, benar nggak dia yang Tuhan pilih buat saya? Benar, Tuhan, benar nggak dia teman kerja saya? Bisa nggak saya ajak dia untuk kerjasama? Kita akan sering berdiskusi seperti itu. Kita akan menemukan jawaban-jawaban dari yang kita doakan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan berarti semua yang kita minta itu dijawab. Jangan kita punya prinsip, karena saya sudah berdoa, saya dekat dengan Tuhan, semua yang saya doakan pasti dijawab. Tidak juga. Karena doa yang dijawab adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Kalau kita berdoa bukan menjadi suatu kebutuhan kita, bukan menjadi kehendak Tuhan, ya pasti nggak dijawab. Nah, itu adalah manfaat-manfaat dari kita berdoa kepada Tuhan. Ada satu kisah di daerah mana saya lupa ya, yang mereka berdoa, mereka ini mau dimusnahkan ya, mereka karena orang percaya, mereka disuruh berdoa kepada Tuhan. Pemimpin satu tempat ini, dia itu tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia menantang satu kumpulan ini bahwa dia gini, kalau memang Tuhanmu hidup, kau harus berdoa untuk memindahkan gunung ini, memindahkan gunung. Dan mereka benar-benar berdoa, mereka benar-benar bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan menjawab. Dan benar keesokan paginya gunung itu bergeser. Itu adalah jawaban dari Tuhan. Mereka sungguh-sungguh bertekun. Itu adalah doa yang benar-benar mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak mungkin kelihatan buat kita gunung pindah, sesuatu yang mustahil kan.
Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memindahkan gunung itu dan mereka terselamatkan. Nah, karena itu mari kita mulai punya gaya hidup, membentuk gaya hidup untuk mulai suka berdoa. Gaya hidup bersekutu dengan Tuhan. Mulai kita tularkan, kita mulai dari kehidupan kita, diri kita untuk suka berdoa, untuk suka bersekutu dengan Tuhan. Kemudian kita tularkan kepada sesama kita, teman kita, kepada rekan-rekan kita. Oke, berikutnya adalah merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Allah adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah dalam seluruh Alkitab yang harus kita renungkan dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita dengarkan. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar didengarkan, bukan sekedar dongeng, tapi itu harus kita lakukan. Kita praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehingga benar-benar firman itu menjadi sesuatu yang hidup dan nyata, dan kita benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup kita. Nah, di situ dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi itu adalah firman Allah. Memang bermanfaat. Manfaatnya adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Bukan hanya menyatakan kesalahan, tetapi bisa untuk memperbaiki kelakuan, memperbaiki hidup kita ini loh. Kita melihat hidup kita ini apa yang tidak benar. Firman Allah menyatakan seperti ini. Oh, saya harus merubahnya sesuai dengan firman Tuhan. Memperbaiki kelakuan hidup kita dan untuk mendidik orang-orang hidup dalam kebenaran. Dikatakan firman Allah itu terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, Theopneustos, yang artinya adalah Theos itu adalah Allah dan Neo itu adalah nafas. Jadi firman Allah adalah firman Allah yang memberikan kehidupan, nafas Tuhan. Firman Allah yang memberikan kita nafas kehidupan, yang memberikan hidup buat kita. Itu adalah makanan rohani kita. Firman Allah itu adalah makanan buat rohani kita. Kita memberikan tubuh kita makan yang banyak. Bagaimana sering kalau kita mau sehat, kita harus makan yang sesuai dengan porsi kita, takaran kita. Begitu juga dengan rohani kita. Roh kita harus kita kasih makan, yaitu dengan firman Tuhan, dengan firman Allah. Firman Allah bermanfaat untuk memberikan hidup yang berhasil dan beruntung. Di dalam Yosua 1 ayat 8, Yosua 1 ayat 8, itu dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya itu siang dan malam. Jadi bukan hanya kita mendengar, memperkatakan, tetapi juga melakukannya, merenungkannya. Kita renungkan di situ siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Saat kita membaca sesuatu, kemudian kita baca dengan begitu dalam itu maksudnya menghayati. Contohnya kita membaca satu cerita novel contohnya. Waktu kita baca cerita novel, kita menghayati cerita itu pasti langsung nancep di pikiran kita. Itu pasti langsung teringat di memori kita. Bahkan itu bisa masuk ke alam bawah sadar kita dan itu akan mempengaruhi
sedikit mempengaruhi cara berpikir kita. Begitupun dengan firman Tuhan. Kalau yang kita masukkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan nancep. Apalagi kalau di sini dikatakan direnungkan itu siang dan malam. Saya bukan kemarin, beberapa minggu lalu ngobrol-ngobrol dengan Josie, saya tanya, apa sih, punya nggak lagu Shema Israel? Shema Israel. Kemudian dia nyanyikan lagu Shema Israel ya, dan saya browsing di YouTube. Kemudian saya membaca di kitab Ulangan, Shema Israel itu adalah menceritakan berulang-ulang, memperkatakan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Jadi itu adalah kebiasaan di Israel yang mereka ditajarkan. Jadi itu ada tercatat di Alkitab, dikatakan ajarkanlah Taurat ini kepada anak-anak mereka itu siang dan malam. Jadi itu dilakukan. Jadi Shema Israel itu mereka melakukannya ya. Shema Israel itu dikatakan dalam bahasa Ibraninya, sembahlah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Itu setiap hari pagi, siang, malam itu diperdengungkan di keluarga mereka, diajarkan kepada anak-anak mereka supaya mereka terus tertanam di dalam firman. Nah, kita pun harus melakukannya setiap hari, karena tanpa firman kita nggak bisa berjalan, tidak ada yang menuntun. Firman itu ibarat buku yang menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita butuh solusi apa atas masalah kita? Firman jawabannya. Ada semua di dalam firman Tuhan. Kita butuh misalnya ada jalan buntu yang kita hadapi dalam pekerjaan. Tuhan, apa yang harus saya hadapi? Bagaimana saya menghadapi seperti ini? Karena kita sudah memasukkan firman, maka firman Tuhan akan keluar dalam hidup kita. Asal kita memasukkan firman, seperti kata minggu lalu Pak Gembala, kita nggak pernah baca firman, kita berdoa minta firman Tuhan turun, pas dibuka ya nggak ada firmannya. Yang ada mungkin yang lain, mungkin cerita-cerita, mungkin drakor, yang ada itu. Kan itu nggak bisa menuntun kita. Bagaimana kita mengambil solusi kalau yang masuk adalah drakor? Jadi kita masukkan firman Tuhan, bukan berarti nggak boleh nonton drakor. Tapi kalau itu berguna, silahkan. Jadi kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukannya. Karena firman itu akan menuntun kita, akan menuntun langkah kita dalam setiap tindakan kita. Saya percaya itu karena saya pernah mengalaminya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pun pasti pernah mengalaminya. Jadi gaya hidup bersekutu dengan Tuhan, merenungkan melakukan firman Tuhan, firman itu akan membuat menuntun hidup kita berhasil. Kemudian kita akan berbahagia karena perbuatannya. Jika kita buka dalam Yakobus 1 ayat 25, Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi ada kata bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi di situ dikatakan bukan hanya mendengar dan melupakan, tetapi dia mendengarnya untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian di atas dimulai dengan kata dia bertekun. Punya kebiasaan untuk membaca
dan merenungkan firman Tuhan. Biasakan aja satu hari kita membaca satu pasal. Kalau pasalnya banyak, pasalnya dibagi dua. Jadi mungkin ayat 1 sampai, misalnya ayat 1 pasal itu mungkin ada yang sampai 70, ya baca ayat 1 sampai 35. Tapi membacanya pun bukan hanya sekedar dibaca, bukan seperti kita membaca koran, membaca berita, bukan. Tapi dibaca, dihayati, direnungkan. Karena pasti dalam setiap firman yang kita baca ada sesuatu rema yang Tuhan berikan. Walaupun yang kita baca, karena kan ada pembacaan Alkitab, walaupun pasti giliran yang kita baca itu adalah silsilah. Paling berat itu membaca di silsilah, karena kita bingung. Ini tuh apa ya manfaatnya? Ini memperanakan ini memperanakan ini. Kemudian ini. Kita pikir untuk apa gitu ya. Tapi saya percaya bahwa dari situ pun, itu pun pasal itu pun, ayat itu pun, itu akan ada sesuatu di dalamnya. Kita mungkin bisa mengerti, oh ternyata Yesus itu anak keturunan dari Set. Oh Yesus itu dari keturunan Yehuda. Oh seperti ini. Kenapa Yehuda yang dipilih? Nanti ada ceritanya di situ. Yehuda itu terpilih karena ini. Yehuda itu anaknya siapa. Kenapa kok dari generasi ini? Di situ semua tercatat. Nah, waktu kita membaca, merenungkannya, kita melakukannya, itu akan menuntun kita. Dan saat kita melakukannya, kita akan berbahagia karena kita melakukan firman Tuhan. Ada kebahagiaan tersendiri saat kita melakukan sesuatu seturut dengan firman Tuhan. Pasti itu, kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami sukacita saat hidup kita berjalan seturut dengan firman Tuhan. Kemudian berkat berikutnya yang kita lakukan saat kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan adalah firman Tuhan akan menjaga hidup kita berjalan sesuai dengan kebenaran. Dalam Mazmur 119, mungkin ada yang bisa bacakan. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Di sini dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya tetap bersih. Jadi bukan hanya orang muda. Kenapa diidentikan dengan orang muda? Karena orang muda itu mempunyai gairah yang lebih besar. Karena kekuatannya di masa muda itu lebih besar. Mereka harus menjaga kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan, menjaga hidupnya tetap bersih sesuai dengan firman Tuhan. Kalau masa mudanya tidak ditaruh, tidak diselaraskan dengan firman Tuhan, mereka akan berjalan sesukanya sendiri dan mereka akan keluar dari jalurnya. Mereka akan melakukan banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu anak muda, kita bukan cuma anak muda, tapi kita pun harus menentukan hidup kita sesuai, melakukannya setiap kegiatan kita sesuai dengan firman Tuhan, menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dalam ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Berarti firman Tuhan itu mengandung janji. Ada janji-janji Tuhan yang tercatat di dalam firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, kita mengambil janji Tuhan, kita taruh dalam hidup kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, kita akan melihat bahwa janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Dikatakan salah satu janji Tuhan, hari depan itu adalah hari depan yang gemilang di hadapan Tuhan. Masa depanmu sungguh ada di dalam Tuhan. Kalau kita tidak pegang firman Tuhan, kita akan jalan hidup kita susah, berat, seolah-olah kok nggak ada, semuanya buntu. Karena kita nggak pegang janji Tuhan. Tapi waktu kita masukkan firman Tuhan, oh Tuhan akan berikan kita
kemenangan. Bersama dengan Tuhan ada masa depan. Kita akan bergairah untuk melakukannya. Kita akan bersemangat untuk mengerjakannya karena ada janji Tuhan. Dan itu akan digenapi dalam hidup kita saat kita hidup di dalam firman. Jadi kita firman Tuhan itu kita harus lakukan, dengar, lakukan sungguh-sungguh. Kemudian berkat yang berikutnya adalah hati kita menjadi seperti tanah yang subur. Kita buka dalam Kisah Rasul 17 ayat 10 dan 11. Kisah Rasul 17 Mungkin ada yang bisa bacakan? Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 11. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Amin. Saya suka kata-kata di ayat 11 itu ya. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa hati mereka lebih baik? Kenapa hati mereka menjadi hati yang tanah yang subur? Karena dikatakan di situ mereka menerima firman itu dengan sukarela. Mereka menerima firman itu dengan ada kerelaan hati, bukan paksaan. Jadi mereka setiap kali mereka mendapatkan firman, setiap mereka mendengarkan firman, mereka menerimanya. Bukan dengan sikap seperti ini waktu ada firman, dengarkan itu kok banyak, itu untukmu, dengarin itu. Atau mungkin kita lagi mangkel dengan orang, seandainya saja dia ada di sini, dia dengarkan firman ini cocok untuk dia. Bukan seperti itu. Tapi waktu kita mendengarkan firman itu kita tanam dalam hati kita, menerimanya dengan sikap sukarela, kerelaan hati, rendah hati. Dan waktu mereka mendengarkan firman itu, mereka menyelidikinya, mereka merenungkannya, membaca, benarkah firman ini? Benarkah firman yang diajarkan ini? Dan waktu mereka mengetahuinya benar demikian, mereka menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang lembut hatinya, mereka akan memiliki sikap hati yang lebih mudah untuk diarahkan, lebih mudah untuk dibentuk, lebih mudah untuk berubah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sering berkata kepada anak saya seperti ini: miliki hati yang lembut, miliki hati yang mudah dibentuk. Masukkan firman Tuhan. Saya ajarkan kepada anak-anak saya, bukan cuma kepada anak-anak saya, tapi kepada saya juga secara pribadi. Saya harus diproses. Saya harus terus mengubahkan kehidupan saya seturut dengan firman Tuhan. Apa yang benar, apa yang seturut firman, dan itu ternyata dalam hidup saya tidak benar, saya harus rela untuk dikoreksi. Saya harus punya kerelaan hati, kelembutan untuk membentuk kehidupan supaya berjalan selaras dengan firman Tuhan. Dengan seperti itu, kita akan lebih mudah untuk bertumbuh. Kalau tanaman ditanam di tanah yang berbatu, saya yakin Pak Hendri lebih ngerti ya. Saya kalau lewat rumahnya Pak Hendri, Pak Agus itu seneng ya, banyak tanamannya, subur-subur, dan saya menikmati juga hasilnya. Itu yang penting gitu. Saya juga menikmati hasilnya gitu. Jadi kalau tanahnya berbatu-batu, tanahnya keras, pasti susah tumbuh. Kalaupun tumbuh, hanya sebentar.
Tetapi kalau tanahnya berbatu-batu, saya yakin pasti mereka, para petani ngambil cangkul, mereka akan gemburkan tanah itu, akan dikeluarin batu-batunya. Berarti kan ada proses di sana untuk menggemburkan, untuk melembutkan tanah itu. Ada proses untuk membuat tanahnya menjadi subur. Jadi dikeluarkan batu-batunya, dicongkel, kemudian dibersihkan supaya tanahnya subur. Jadi saya sering ngomongin, kalau tahu mainan Play-Doh ya, lilin malam. Nah, kalau mainan malam itu kenapa gampang kita bentuk? Karena dia lembut. Karena dia empuk gitu ya, lembut ya. Jadi kita bentuk apa aja gampang. Kita mau bentuk dia sesuai keinginan kita. Saya mau bentuk dia menjadi kuda, itu lebih gampang. Kita mau ganti lagi, saya mau bentuk dia jadi misalnya jadi kucing, gampang. Tetapi coba kalau malamnya itu dibiarin di luar, dia akan menjadi keras. Waktu dia keras, kita nggak bisa bentuk. Kita nggak bisa dengan cepat membentuknya. Dia pasti kalau kita tekan, dia hancur. Dia hancur. Kalaupun dia hancur kan pasti otomatis dia jadi berceceran dan tidak akan menjadi apa-apa. Kalau untuk melembutkannya lagi, kita harus mungkin panasin dia lagi, dicampur air sedikit, kemudian dimasak ulang supaya dia menjadi lembut lagi. Saya mau menanamkan itu dalam hati saya. Kalau firman Tuhan dalam hidup kita itu mau kita tanam dalam hidup kita mau dibentuk, punya hati yang lembut, kita mudah dibentuk sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan bilang ke sana kita lebih gampang dibentuk, lebih mudah untuk diarahkan. Tapi kalau hati kita udah mulai keras, hati kita mulai bertahan dengan apa yang kita mau, bertahan dengan keinginan kita, tetapi kita sudah tahu itu nggak sesuai firman Tuhan, itu akan membutuhkan ekstra kekuatan untuk melembutkannya. Butuh palu yang lebih keras untuk menghancurkannya, butuh palu yang lebih besar untuk membentuknya. Memahat batu itu butuh palu, butuh pahat yang keras untuk membentuknya. Lebih susah membentuknya. Karena itu jangan kita tunggu banyak hal proses yang berat terjadi dalam hidup kita baru kita mau lembut, ya Tuhan aku mau sesuai ini, enggak. Tapi relakan hati kita untuk dibentuk dalam tangan Tuhan. Punya firman, biarkan firman itu masuk dalam hati kita, membentuk kehidupan kita, dan kita untuk mengoreksi segala. Di situ dikatakan untuk mengoreksi segala kelakuan kita yang tidak benar, dibuang. Kemudian kita masukkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Kita kerjakan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita merasa firman Tuhan berat. Karena itu berdoalah, minta Roh Kudus untuk menolong memampukan kita. Kita nggak bisa kok melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kita hanya bisa melakukannya sehari 2 hari kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi undang Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk kita memiliki hati yang subur, hati yang mudah dibentuk. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup bersekutu dengan Tuhan adalah kita mempunyai kebiasaan memuji dan menyembah. Pujian adalah tindakan untuk mengagungkan atau untuk membesarkan, memuliakan Tuhan atas apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Penebusannya, pengorbanannya, pertolongannya, berkatnya, segala sesuatu yang Dia sudah lakukan. Sedangkan penyembahan adalah tindakan kita untuk mengagungkan kebesaran Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan karena pribadinya yang kudus, yang agung dan dahsyat. Jadi kita mempunyai kebiasaan gaya hidup yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi adalah gaya hidup yang suka berdoa. Kedua adalah gaya hidup yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga adalah gaya hidup suka memuji dan menyembah Tuhan. Nah,
Waktu kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, kenapa sih kita harus berdoa dan memuji menyembah Tuhan? Kenapa kita harus melakukannya? Di sini dikatakan yang pertama adalah kita memuji menyembah Tuhan karena perbuatannya, karena keselamatan dan pertolongannya dalam hidup kita. Kita buka dalam Mazmur 62. Mazmur 62, dari tadi kita banyak membuka Mazmur karena memang Mazmur adalah kitab Raja Daud ini adalah seorang yang suka bersekutu dengan Tuhan. Raja Daud salah satunya pribadi yang sangat dekat, punya keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah keselamatan kita, Tuhan adalah pertolongan kita. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin kita melihat, oh saat saya menghadapi kesusahan, teman saya bisa membantu kok, keluarga saya bisa membantu kok. Sampai kapan? Mereka bisa membantu, ada waktunya, ada limitnya. Mereka tidak bisa ada dengan membantu kita setiap waktu, setiap saat. Hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan saja yang sanggup menolong kita saat kita mengalami kesesakan. Nah, kita harus memuji menyembah Tuhan karena perbuatannya yang dahsyat, karena perbuatannya yang luar biasa buat kita. Kemudian yang kedua adalah kita memuji menyembah Tuhan karena sifatnya, kekudusannya, kebenarannya. Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Mazmur 19 Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Jadi dikatakan benar. Jadi kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan itu ialah Allah yang benar. Ia Allah yang kudus. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena Dia layak terima pujian. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang kudus. Kemudian kita buka dalam Yesaya 6 ayat 3. Yesaya 6 ayat 3. Ada yang bisa membacakan? Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Amin. Di sini dikatakan mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, kalau kita masuk dalam pelajaran second coming, kedatangan Tuhan yang kedua, di situ dikatakan nanti di Yerusalem baru. Apa sih yang kita kerjakan? Waktu di Yerusalem baru hanya satu yang kita kerjakan, memuji menyembah Tuhan. Hanya itu yang kita kerjakan. Nah, bagaimana kita mau masuk Yerusalem baru memuji menyembah Tuhan kalau di sini nggak pernah kita memuji menyembah Tuhan? Punya kebiasaan, dilatih gaya hidup kita memuji menyembah Tuhan. Jadi waktu kita masuk ke Yerusalem baru, kita ada di tempat itu, suasana ini suasana yang aku pernah alami, pernah sering aku lakukan. Karena kita di sana itu hanya memuji menyembah Tuhan. Di sana dikatakan mereka akan berseru kudus, kudus. Kita akan mendengarkan 12 rasul akan berseru mereka, Tuhan itu kudus, layak disembah. Nah, kita harus punya kebiasaan. Kenapa? Karena Tuhan itu
kudus, layak disembah. Yang ketiga, kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena kita mengalami berkat-berkat-Nya, karena kita mengalami janji-janjinya, karena kita mengalami pertolongannya, kita mengalami mujizatnya. Itu yang membuat kita menaikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan, naikkan pujian kita ke hadapan Tuhan. Mungkin hal-hal yang sepele aja. Contohnya seperti ini, beberapa kali kami kalau ke mall, itu parkiran susah ya. Kalau pas lagi mungkin hari Sabtu, malam Minggu itu contohnya ke TP gitu, nyari parkir itu dari satu muter ke atas ya. Udah muter turun lagi. Kemudian saya berdoa, Tuhan tolonglah kami biar dapat parkiran. Hal yang sepele, jadi ngomong-ngomong aja dengan Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan pasti sediakan parkiran lah. Jadi kami muter gitu, waktu muter gitu pas keluar tiba-tiba ada pas masuk ke dalam itu ada mobil yang keluar. Jadi kami langsung masuk. Saya seperti itu aja. Saya sudah, Tuhan terima kasih. Tuhan benar baik banget. Tuhan sediakan parkiran. Hal yang kecil ya. Mungkin buat orang lain itu hal yang kebetulan. Tapi saya percaya bahwa dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua Tuhan atur. Semua Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Itu hal yang kecil. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita pasti mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Nggak usah sampai hal yang spektakuler banget. Kalau kita bisa mengalaminya, wow luar biasa. Tapi dimulailah dari hal-hal yang kecil. Kita bangun pagi, masih bisa bangun, masih bisa melihat, buka mata, lihat istri kita, lihat suami kita, lihat anak-anak kita. Mereka semua sehat, diberkati Tuhan. Itu aja udah membuat kita bersyukur, memuji kebesaran Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Apa alasan untuk memuji Tuhan? Lagi males, lagi berbeban berat, lagi capek. Oh, tidak ada alasan untuk seperti itu. Tapi paksakan. Kadang memang ya, saat kita mau memuji menyembah Tuhan, hati kita tuh sedang kondisi mungkin saat capek yang benar-benar capek, lelah tingkat tinggi. Kadang kita mau nyanyi dengan ekspresi sukacita, kita mau membawa hati kita nyanyi, itu rasanya kayaknya badannya aja udah berat banget, lemas gitu ya. Udah kayaknya udah nanti aja nyanyinya. Tapi saat seperti itulah kita paksa hidup kita kita push, kita stres. Tidak, dalam nama Yesus kita orang yang bersemangat, segala kelelahan pasti Tuhan ganti dengan sukacita. Naikkan aja pujian, naikkan aja ucapan syukur, pasti hilang. Pasti akan tergantikan dengan sukacita. Nah, memuji menyembah Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah menyanyikan mazmur, menaikkan kidung dan lagu rohani. Mazmur 96 ayat 1 ayat 4. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Jadi kita memuji menyembah Tuhan dapat dilakukan dengan cara kita bernyanyi, menaikkan kidung pujian, kita bermazmur bagi Tuhan. Gaya hidup bersekutu dengan Allah salah satunya menyanyi memuji Tuhan, bukan hanya saat kita berkumpul di gereja seperti ini, bukan, tetapi setiap saat, setiap waktu. Naikkan pujian bagi Tuhan, naikkan lagu pujian, bermazmur bagi Tuhan.
Mungkin waktu ibu-ibu memasak di dapur, sambil goreng-goreng, naikkan pujian. Pasti masakannya jadi hauce. Langsung suami-suaminya jadi cinta gitu ya. Nah, mungkin kalau pasangan anak muda lagi kerja gitu ya, naikkan pujian, naikkan mazmur bagi Tuhan. Jadi gaya hidup sering memuji ya. Memang ada beberapa orang yang tidak terbiasa untuk bernyanyi. Nggak harus besar-besar suaranya, tetapi paling nggak kalaupun dalam hati bersenandung lah. Paling nggak orang suka itu paling senang bersenandung. Senandungkanlah pujian sambil melakukan sesuatu, sambil berimajinasi membayangkan kebaikan Tuhan. Kita bisa mengerjakannya. Itu membentuk kebiasaan gaya hidup. Jadi sambil kita melakukan sesuatu, jangan waktu kita lagi kerja sambil nyanyi putus lagi cintaku, aduh yang ada patah hati, ya kan? Kau sakiti aku gitu ya, kau tinggalkan aku. Aduh, lagu-lagunya itu yang membuat menangis, menyayat hati dan membuat terluka-luka, tersobek-sobek gitu ya. Dan akhirnya membuat kerjaannya makin gak beres. Tapi kita mulai punya kebiasaan membentuk gaya hidup, nah kan pujian buat Tuhan. Jadi waktu kita nyanyi sambil kerja, kita nyanyi Tuhan, oh Yesus kau sungguh baik. Nah, sambil kita kerjakan sesuatu, kita bayangkan, wah Tuhan itu memang luar biasa, Tuhan itu memang baik banget, Tuhan itu memang penolong yang ajaib, luar biasa. Jadi kita mempunyai kebiasaan untuk bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur, bersenandung. Nggak harus bisa pun cuman Kenapa? Orang yang suka bernyanyi, bersenandung, pasti hatinya penuh dengan sukacita. Hatinya meluap dengan ucapan syukur. Orang yang bersukacita itu menularkan efek bahagia di sekitarnya. Itu benar. Coba kalau kita ke kantor, kerja atau ke mana aja, kita dengan hati yang mangkel, itu pun tertular dengan orang di sekitar kita. Waktu kita membawa hati yang beban berat, kita jalan kemana ada beban berat, kita bawa, itu tertular kepada orang di sekitar kita. Jadi untuk kita jadi waktu kita tahu teman kita nih lagi suntuk, teman kita lagi berbeban berat, keluarkanlah aura surga dalam hidup kita. Bawa pujian, naikkan pujian, supaya teman kita ini yang berbeban berat, mereka dipenuhi hadirat Tuhan, supaya kebahagiaan kita tertular sama mereka. Jadi mereka pun mengalami Tuhan. Jadi jangan kita yang tertular beban mereka, jadi kita ikut-ikutan suntuk, kita ikut-ikutan bad mood. Jangan. Kita yang menularkan hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Hidup kita yang membawa dampak buat mereka, sehingga mereka ikut jadi sukacita, ikut bersyukur, ikut mengalami, wah iya ya, Tuhan itu baik, iya ya. Jadi hari itu hari yang luar biasa buat mereka pun mengalami Tuhan. Jadi kebiasaan-kebiasaan gaya hidup kita memuji menyembah Tuhan itu membawa satu sukacita, membawa dampak buat orang lain di sekitar kita. Kemudian memuji Tuhan, menyembah Tuhan dapat dilakukan dengan mengangkat tangan. Ekspresi kita, waktu kita memuji Tuhan, kita punya ekspresi. Mana ekspresimu? Kalau nyanyi di gereja, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, tapi jadi patung. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Itu bukan sesuatu ekspresi yang membawa semangat buat orang lain. Bahkan untuk kita, saat kita bernyanyi, berekspresi, mengangkat tangan, berlompat mungkin, itu bukan menularkan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri kita sendiri. Kita akan menguatkan hidup kita, kita menguatkan hati kita sendiri.
Saya percaya waktu kita sedang berbeban berat, mungkin saat kita sedang menghadapi pergumulan, kita naikkan pujian, kita mengeluarkan ekspresi. Contohnya saat punya pergumulan, ekspresinya kan nangis. Waktu kita berdoa, kita menguapkan, Tuhan tolong aku, Tuhan pertolonganmu sungguh nyata. Kita mengeluarkan ekspresi kita, pasti kan ada kelegaan, ada pertolongan Tuhan. Di situ dikatakan ekspresinya mengangkat tangan. Jadi kalau praise, angkatlah tanganmu. Jangan berat banget ngangkat tangannya gitu, kayak lagi ngangkat, lagi ada beban yang berat. Diangkat tangannya. Kemudian bagaimana melakukannya? Bertepuk tanganlah. Kalau masih bisa bertepuk tangan, bertepuk tanganlah. Selagi bisa melompat, melompatlah buat Tuhan. Selagi masih bisa bersorak-sorai, bersorak-sorailah buat Tuhan. Kemudian memainkan alat musik. Kalau ini spesial khusus ya, karena tidak semua orang bisa memainkan alat musik. Mungkin kalau saya disuruh main drum bisa aja, tapi nggak tahu iramanya kemana, musiknya kemana, saya ketukannya kemana. Nah, kalau punya memang skill untuk memainkan musik, pakailah alat musik untuk memuji Tuhan. Mungkin lagi di kamar kita sendirian, saat kosong, saat lenggang, ambillah gitar. Aku ambil gitar dan mulai memainkannya. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Naikkan pujian buat Tuhan ya, kemampuan yang kita miliki. Nah, memuji Tuhan banyak hal, banyak cara ya yang kita bisa lakukan saat kita sendiri. Punya kebiasaan bersekutu dengan Tuhan. Gaya hidup, membentuk gaya hidup. Kalau kita mulai menerapkan gaya hidup bersekutu dengan Tuhan, kita akan mengalami sesuatu dampak yang luar biasa. Kita akan alami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita akan mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Saya punya satu kesaksian. Saya 2-3 minggu lalu dalam pekerjaan saya menghadapi pemeriksaan. Jadi ada klien saya, dia pengusaha es krim terkenal di Surabaya. Dia es krim ikonnya Surabaya. Jadi dia kena pemeriksaan. Jadi waktu kena pemeriksaan, saya harus persiapkan materinya itu dulu. Jujur, hati saya dagdikduk gitu ya. Karena 2 tahun lalu dia kena periksa, dia harus membayar sekitar 10M kalau nggak salah waktu itu. Dia kena periksa 10M. Saya bilang, ini Tuhan, 10M itu uang apa daun, pohon sawo itu depan rumah saya gitu, itu uang atau apa gitu. Dan kita berdoa, saya bawa doa terus dan supaya bisa lancar gitu ya. Dan mereka mengalami dalam proses pemeriksaan itu ada banyak hal, dan dari jumlah sekian itu harus, dan puji Tuhan turun menjadi sekian gitu ya. Saya lupa itu kalau nggak salah dia harus membayar jadi sekitar hampir 2M gitu. Itu yang dari 10 turun menjadi 2, itu yang dibayar. Nah, minggu lalu pun kena lagi periksa. Saya sudah bilang, Tuhan, kali ini 500 juta ya, saya bilang, Tuhan itu saya ingin Tuhan kasih tolong. Setiap kali pemeriksaannya telepon tim saya, ini gimana, kemudian saya dikonfirm, ini hitungannya seperti apa? Kok bisa seperti ini? Saya suka gini, saya berdoa Tuhan sambil saya naikkan pujian. Saya suka sekali jadi di kantor saya suka memuji minimal Tuhan, saya pasang headset, saya nyanyi. Jadi waktu saya hitung, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, berikan saya hikmat. Ini saya dapat hitungannya dulu, karena kalau pajak itu tidak ada hitungan ke depan. Jadi pajak itu selalu ingatnya masa lalu aja gitu ya. Masa lalu yang sudah terpendam itu semua diungkit. Jadi saya itu harus mengingat kejadian yang 2, 3, 4 tahun, 5 tahun yang lalu gitu ya. Ini kenapa seperti ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Saya dulu tenang, Tuhan ingatkan saya, kenapa dulu saya hitung seperti ini? Kenapa dulu keluar hitungannya seperti ini? Walaupun sudah dicatat gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya cari hitungannya. Itu prosesnya kurang lebih 2 bulan. Pemeriksaannya itu ya 2 bulan.
Dan keputusannya kemarin waktu direkturnya telepon saya, Helen, Helen ini gimana, hasilnya gimana? Pak, Bapak berdoa aja ya Pak, kalau keputusannya hari ini. Jadi saya harus bayar berapa? Pak, jangan ditanya bayar berapa Pak, saya bilang gitu. Kemudian, uang saya yang sudah masuk bisa dikembalikan nggak? Bapak dulu kan bilang kalau uangnya yang sudah masuk itu udah masuk 500 juta itu nggak bisa balik, jadi kan dianggap hilang. Kan sayang katanya, harus kembali. Tuhan, siapa yang kembalikan uangnya 500 juta gitu kan? Kemudian saya bilang, udah deh Pak, kita doa aja, yang penting sekarang tahu kena dulu hasilnya berapa. Dan kemarin saya dikasih suratnya, dan akhirnya dari hasil keputusan komisaris itu dia nggak harus membayar. Jadi tidak ada denda yang dia bayar. Hanya sekarang saya lagi gumulkan apakah uangnya bisa cair atau tidak. Karena direkturnya minta uangnya kembali 500. Saya tidak tahu dari petugas apakah uang itu bisa cair atau tidak. Sedang lagi saya doakan, karena proses pemeriksaan sudah selesai, sekarang tinggal proses pencairan dananya. Karena pencairan dananya itu bisa cair, bisa hilang, tapi direkturnya minta uangnya kembali. Jadi saya lagi doakan. Jadi prosesnya dengan Tuhan, pergumulan saya pemeriksaan selesai, ditutup, dan semoga tidak ada pemeriksaan lagi berikutnya. Dan saya mengalami pertolongan Tuhan. Sungguh waktu saya diinfoin teman saya, karena saya minta tolong teman saya, tim saya untuk menghadap ya, ambil suratnya. Pak, gimana hasilnya? Beres, selesai. Saya langsung ekspresi saya tanpa saya berteriak di kantor ya, yes, puji Tuhan gitu ya. Senang banget hati saya karena selesai pemeriksaannya. Dan saya tahu semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Karena siapa yang bisa menggerakkan hati seseorang? Siapa yang bisa melembutkan hati seseorang? Hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya. Karena itu kita biasakan mempunyai daya hidup untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini. Kita akan masuk dalam kelompok seperti biasanya. Minggunya kita akan sharingkan beberapa hal sebelum kita akan membuka ruang tanya jawab. Kita akan masuk dalam kelompok. Kita akan sharingkan apa yang kita sharingkan dalam kelompok-kelompok tersebut. Kita sharingkan hal apa saja yang seringkali membuat kita hilang persekutuan intim dengan Allah. Apa komitmen kita agar punya persekutuan dengan Allah menjadi sebuah gaya hidup buat kita. Kita akan masuk dalam kelompok, buatlah kelompok, sharingkan, kemudian saksikan. Waktunya adalah 15 menit. 20 menit, 15 sampai 20 menit kita akan masuk dalam kelompok. Yang paling heboh ini kaum ibu, luar biasa, sharingnya kayaknya exciting banget gitu ya. Jadi saya tuh pengen denger juga sih apa sih yang di-sharingkan. Ya, Nana boleh taruh. Ayo ya, kita sharing, boleh duduk. Apa yang membuat kita sering kehilangan persekutuan dengan Allah, dan komitmen apa yang akan kita ambil kembali untuk menjadikan gaya hidup bersekutu dengan Allah itu ada dalam hidup kita. Kita sudah sharingnya dalam kelompok masing-masing, dan saya percaya bahwa setiap komitmen yang kita ambil, kita mulai kerjakan dalam hidup kita, menjadikan hidup kita gaya hidup yang suka bersekutu dengan Tuhan. Tadi saya sharing sama anak muda, saya cuma katakan gini, gaya hidup itu yang seperti apa sih maksudnya? Contohnya sih seperti ini. Kalau berkendaraan, naik motor, dari keluar rumah sampai ke tempat tujuan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang seringkali kita lakukan, pikirkan waktu kita berkendaraan?
sendiri. Berbeda kalau berdua ya, kalau berdua mungkin kan ada teman ngobrol, teman sharing. Tapi waktu sendiri kita naik motor, apa yang kita lakukan? Nah, dari situ itu akan melihat gaya hidup kita. Jadi waktu ada orang kan kalau naik motor keluar dari rumah, naik kendaraan itu dari rumah tuh pikirannya banyak, sana kesini lurus aja sampai waktunya belok dia tetap lurus, akhirnya dia muter balik gitu ya. Muter balik pun kebablasan gitu. Jadi seperti itulah. Jadi ada orang yang kita gaya hidupnya bersekutu dengan Allah, dia punya keluar rumah, dia suka memuji Tuhan, dia sepanjang jalan dia nyantai, mulutnya memuji Tuhan, nyantai, nggak harus juga teriak-teriak di jalan ya, enggak ya. Tapi kalau memang lagi di kendaraan, di mobil, kan dia bisa memuji menyembah Tuhan. Dan naikkanlah pujian penyembahanmu waktu di jalan berkendara, waktu kita sendiri. Itulah namanya gaya hidup. Gaya hidup itu sesuatu yang kita lakukan terus menerus sehingga itu yang membentuk kebiasaan kita, menjadi kebiasaan kita. Membentuk yang kita lakukan, menghabiskan waktu kita paling banyak di mana. Dan itu mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara kita menghadapi masalah, mempengaruhi cara kita bersosialisasi dengan lingkungan kita. Gaya hidup bersekutu dengan Allah akan menolong kita untuk menemukan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Itu aja. Kemudian komitmen-komitmennya, kita mulai mengambil komitmen untuk membangun gaya hidup bersekutu dengan Allah. Baca mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditambahkan, atau ada yang mau kesaksian, ada yang mau sharing. Ibu-ibu, karena dari tadi tuh sampai saya itu telinga saya itu agak sedikit mau kepo ke samping gitu ya. Tapi saya tuh harus fokus kan, saya harus fokus dengan kelompok saya. Tapi telinga saya itu agak sedikit pengen ikut join gitu ya. Namanya ibu-ibu ya, jiwa ibu-ibunya tuh tergoda untuk bergabung gitu ya. Ayo monggo, ibu-ibu atau anak-anak muda, bapak-bapak. Ibu-ibu dulu Pak. Oke, dari setiap kelompok mewakili satu ya. Kita mulai dari ibu-ibu. Tepuk tangannya buat ibu-ibu. Mana ibu-ibunya? Oh, ketua dulu. Ayo dong Bu. Ibu siapa ini? Ibu siapa ini? Ayo kira ada yang mau sharingkan? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti saya percaya bahwa firman yang kita sudah dengar, kelas yang pemuritan tentang gaya hidup bersekutu dengan Allah sudah kita pahami bersama-sama, dan saya percaya kita melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat Bu Yeni. Nggak ada yang bertanya kan? Ada yang bertanya? Tentang bersekutu dengan Tuhan? Nggak ada, karena semuanya sudah bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Monggo Bu, ini silakan doa syafaat. Mari kita balik berdiri. Kita satukan hati kita pagi hari ini menjelang siang ini. Kami bersyukur buat cinta kasih-Mu, buat segala apa yang baik yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur setiap waktu, setiap menit, setiap napas hidup kami, bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih
siang ini kami percaya Bapa, biarlah hidup kami hidup yang terus menyenangkan hati Bapa, hidup yang terus bergaul karib intim dengan Bapa. Karena kami tahu Tuhan, pola hidup yang gaya hidup yang mendekat dengan Tuhan adalah cermin di mana kami dalam menghadapi segala apapun di depan, kami tetap kuat bersama dengan Tuhan. Bila pola hidup bersama dengan Kristus itu ada di dalam keluarga besar JKI FOB, dan kami mau hari lepas hari hidup kami semakin hari diselaraskan dengan firman Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin belajar intim dengan Tuhan. Biarlah Tuhan sharing yang sudah kami dengar pagi hari ini firman-Mu Tuhan, untuk kami memiliki pola hidup, gaya hidup bersama dengan Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami akan praktekkan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami mau Tuhan, terobosan itu akan terjadi di tempat ini. Kami akan memiliki Kristus lebih lagi. Dan hidup kami, hidup terus yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati pribadi lepas pribadi jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah firman dan sharing hari ini yang kami dengar bukan sekedar kami dengar, tapi mau kami praktekkan, kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan, ketika kami bangun pagi hari, sebelum kami beraktivitas, kami mencari Engkau terlebih dahulu. Mungkin dalam setiap saat kami mungkin melupakannya Tuhan, tapi saat ini Bapa, kami mau bangkit, kami mau lebih lagi bersama dengan Engkau, kami mau lagi berkomitmen untuk lebih intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat Ibu Helen yang sudah menyampaikan isi dalam firman Tuhan. Pakai Ibu Helen lebih dahsyat dan luar biasa, baik dalam keluarga, dalam pekerjaannya. Tuhan yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pagi hari menjelang siang ini kami bersatu hati berdoa buat bangsa dan kota kami. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, kota Surabaya penuh dengan kemuliaan-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, terjadi kedahsyatan, terjadi kemuliaan, terjadi terobosan demi terobosan. Biarlah Bapa, umat-Mu terus berdoa buat bangsa Indonesia, terus berdoa buat kota kami, pemulihan demi pemulihan, perekonomian, semuanya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan, kami umat-umat pilihan-Mu semakin hari semakin kuat. Karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan sudah digenapi, dan hari-hari ini bukan semakin baik, tapi kami percaya di dalam nama Yesus, kami tetap kuat, karena ada Yesus yang menopang hidup kami. Di dalam nama Yesus, biarlah hidup kami, hidup yang terus berkenan di hadapan-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat tempat yang kami pakai. Bapa, Engkau memberkati hotel ini, biarlah semakin hari Engkau memberkati pemilik di tempat ini. Di dalam nama Yesus, banyak orang akan datang ke tempat ini karena mereka mengundang Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kami juga berdoa bersatu hati buat pemimpin kami. Mungkin dalam tahun ke depan ada pemilihan presiden. Kami berdoa bersatu hati. Kami percaya Tuhan, presiden yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Dan kami percaya biarlah pemilu yang akan datang kami bawa, biarlah Engkau memberikan kedamaian, ketentraman lebih lagi Tuhan. Kami tahu banyak hal yang akan ada di depan kami, tapi biarlah umat-umat-Mu terus berdoa. Umat-umat-Mu mengambil hati bersekutu dengan Engkau, membawa seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, yang takut akan Tuhan ada di bangsa kami, yang takut akan Tuhan ada di kota kami, dan mereka akan menginspirasi, menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersatu hati berdoa buat gereja-gereja kami di mana
memiliki hubungan yang karib dengan Dia secara pribadi. Kita hidup bukan hanya beragama, tapi kita memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan. Saudara bisa mendengar suara Tuhan, bisa mengalami Tuhan, bisa mengalami pertolongan Tuhan. Ada kehidupan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada persekutuan yang karib. Saudara mengenal Dia secara pribadi. Saudara mengalami mujizat Tuhan bukan cuma kata orang, tapi saudara mengalaminya. Saudara merasakan pertolongan Tuhan itu. Itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, ini menjadi sebuah lifestyle, menjadi sebuah gaya hidup yang kita bangun. Bahwa saya dan saudara memiliki hubungan karib, hubungan pribadi dengan pribadi, antara saudara dengan Tuhan, antara Tuhan dengan saudara. Itu benar-benar saudara alami, itu benar-benar kita alami dalam hubungan kita dengan Tuhan setiap hari di dalam nama Yesus. Biar ini yang kita bangun, biar ini yang kita bangun dalam kehidupan kita. Saya percaya kehidupan kekristenan kita akan bertumbuh semakin hari semakin seperti Kristus. Saya percaya ini menjadi sebuah kehidupan, menjadi sebuah gaya hidup yang terus kita bangun dalam diri kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar lewat pengajaran pagi hari ini, apa yang kami pelajari, ini bukan hanya sebuah teaching, ini bukan hanya sebuah pengetahuan, tapi ini menjadi sebuah kehidupan. Apa yang kami pelajari itu hidup dalam diri kami. Itu ada di dalam hidup saya, itu ada dalam hidup saudara. Saudara memiliki keintiman dengan Tuhan. Saya memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang akan terjadi dalam rumah rohani ini. Sehingga ketika kita berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kita berdoa, pemulihan itu terjadi. Ketika kita berdoa, kesembuhan terjadi. Karena kita memiliki keintiman dengan Bapa yang punya kuasa atas langit dan bumi, yang berotoritas atas segala sesuatu yang ada. Biar itu menjadi sebuah gaya hidup yang terus kita bangun. Sehingga saya percaya ketika kita berdoa, banyak jiwa-jiwa akan bertobat. Ketika kita berdoa, banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Itu menjadi sebuah pengalaman yang akan kita lihat terjadi ke depan. Saya percaya ketika Daud dekat dengan Tuhan, ketika Daud melakukan kehendak Tuhan, Tuhan membela dia, Tuhan membela perkaranya. Dia melihat Tuhan berperang bagi dia karena Daud dekat dengan Tuhan. Saya meyakini ketika saya dan saudara dekat dengan Tuhan, kita akan melihat masa depan kita, masa depan yang penuh pengharapan. Kita akan melihat bahwa Tuhan akan membawa kita naik dan bukan turun, lebih daripada pemenang. Saya percaya hal itu pasti terjadi dalam rumah rohani ini. Dari rumah rohani ini, Tuhan akan menjadikan saudara menjadi orang-orang yang terpandang, menjadi orang-orang yang berpengaruh. Karena kita mengandalkan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bisa membalikkan keadaan. Biar itu menjadi sebuah pengalaman yang akan kita alami di hari-hari yang akan datang. Karena saudara dan saya, kita terus melekat dengan Tuhan, kita terus mencari Tuhan, kita fokus mengandalkan Tuhan. Sehingga firman Tuhan pasti digenapi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Saya dan saudara menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja yang diperbuatnya beruntung. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, hidup dan berkuasa, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Terjadilah atas hidupmu, terjadilah atas kehidupan kita di dalam nama Yesus. Teruslah berdoa sampai sesuatu terjadi. Barang siapa meminta dan terus meminta, kepadanya akan diberikan. Barang siapa mengetuk dan terus mengetuk, maka pintu akan dibukakan baginya. Jangan pernah berhenti untuk meminta, jangan pernah berhenti untuk mengetuk. Tuhan mau melihat ketekunan, komitmen, kesungguhan hati kita. Dan saya percaya ketika kita terus bertekun, kita akan melihat pintu surga terbuka lebar bagi saya dan saudara.
Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan mau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin. Memberkati apa yang dikerjakan tangan kami berhasil. Memberkati keluarga rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, hubungannya dipulihkan di dalam nama Yesus. Memberkati pekerjaan pelayanan kami Tuhan, sehingga orang bisa menyebut bahwa kami adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia ini, bagi orang lain. Di dalam nama Yesus, berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Sama-sama yang hidup hanya bagi Tuhan dan penggenapan rencananya, sama-sama katakan